Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mufti Aska dan teman saya. Saya Muhammad Fajar. Di sini kita akan menjelaskan asesmen 2 dari proposal UI UX design kita yang kita beri nama aplikasinya adalah Itemland. Oke, kita masuk pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh teman kita Muhammad Fajar. Di sini ada produk objektif. Tujuan produk menciptakan platform penyewaan barang yang efisien, aman, dan ramah pengguna untuk memfasilitasi pertukaran barang antara pengguna dengan pengalaman penyewaan yang mulus dan bermanfaat. Satu, memperluas ketersediaan barang. Dua, meningkatkan pengalaman pengguna. Tiga, menyediakan keamanan dan kepercayaan. Empat, meningkatkan interaksi dan keterlibatan pengguna. Lima, menyediakan dukungan pelanggan yang unggul. Hasil yang diharapkan meningkatkan jumlah pengguna aktif yang menggunakan aplikasi secara teratur. Dua, meningkatkan jumlah transaksi penyewaan barang dan nilai transaksi. Tiga, tingkat kepuasan pengguna yang tinggi berdasarkan umpan balik dan ulasan pengguna. Empat, meningkatkan kesadaran dan reputasi positif aplikasi Itemland di kalangan masyarakat. Di sini ada brand identity. Kata item dalam bahasa Inggris biasanya mengacu pada barang, benda, hal tertentu. Ini bisa merupakan barang fisik seperti buku, pakaian, atau alat elektronik. Bisa juga berupa hal abstrak seperti gagasan, konsep, atau elemen dalam suatu konteks. Misalnya, konteks belanja. Item dapat merujuk pada barang yang dibeli dalam transaksi. Dan kata lending dalam bahasa sehari-hari bisa diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada seseorang untuk dipakai sementara waktu. Misalnya, jika Anda meminjam buku kepada teman, Anda memberikan buku tersebut kepadanya untuk digunakan sementara waktu dengan harapan bahwa dia akan mengembalikannya di kemudian hari. Jadi, item lend secara umum ini mengacu pada praktik peminjaman atau meminjamkan barang kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu. Menggabungkan konsep item dan land dalam sebuah brand identity dapat membawa kesan tentang kerjasama. Di sini ada filosofi logo. Logo atas belanja menggambarkan budaya belanja yang kuat dalam masyarakat kita. Ini bisa dilihat dari simbol dari keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dan adanya logo klik yang mengarah langsung ke tas belanja menunjukkan keterlibatan teknologi, yang artinya adalah tentang penggunaan teknologi dalam memfasilitasi proses belanja. Terus warna hijau dalam logo itu mencerminkan pertumbuhan dan kemakmuran. Ini diinterpretasikan sebagai filosofi bahwa belanja atau konsumsi membawa kemakmuran atau pertumbuhan. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman kita Muhammad Fajar. Di sini ada observasi produk sejenis. Di kita ada fitur peminjaman mudah, pencatatan detail, notifikasi pengembalian, integrasi kalender, fitur pencarian, manajemen kategori, kolaborasi pengguna, pelacakan lokasi, dan riwayat transaksi. Sedangkan di aplikasi lainnya beberapa tidak ada fitur yang ada di kita. Oke, Di selanjutnya sini, gue aja. Jon. oke oke. Oke, selanjutnya segmentasi pengguna. Ya, segmentasi pengguna yang kita ambil adalah dua, yaitu mahasiswa dan mahasiswi. Untuk mahasiswa merupakan segmentasi pengguna potensial bagi aplikasi item learning ini, karena mereka sering memerlukan berbagai barang untuk keperluan kuliah seperti laptop, alat tulis, kamera, dan instrumen musik. Aplikasi ini membantu mereka menghemat uang dan waktu yang meminjam barang-barang tersebut dari pengguna lain di sekitar mereka. Karakteristik utama dari segmen pengguna mahasiswa meliput usia 18 sampai 24 tahun, lokasi di kampus, kos-kosan, atau rumah orang tua, minat dalam kuliah, organisasi kemahasiswaan, hobi, dan gaya hidup. Mereka menghadapi tantangan seperti biaya hidup yang terbatas, waktu yang terbatas, dan akses terbatas terhadap barang-barang yang dibutuhkan. Lalu yang mahasiswi dapat diperinci menjadi beberapa segmen berdasarkan preferensi kebutuhan perilaku pengguna. Pertama, ada segmen yang berfokus pada ke akademik seperti mencari alat atau bahan untuk proyek seni atau desain, atau perangkat lunak khusus untuk tugas teknis. Mereka menjadi pengguna aktif yang menggunakan aplikasi secara teratur untuk kebutuhan studi. Selanjutnya terdapat segmen yang lebih tertarik pada kebutuhan sehari-hari, seperti perlengkapan dapur, peralatan kecantikan, atau barang-barang untuk kebutuhan rumah tangga. Pengguna aplikasi mungkin tidak sering tapi meningkat saat mereka memerlukan barang tersebut. Perbedaan frekuensi pengguna aplikasi terjadi antara mahasiswa dengan waktu luang yang
memiliki jadwal padat. Mahasiswi dengan waktu luang lebih aktif menggunakan aplikasi untuk menjelajahi dan meminjam barang, sementara yang sibuk hanya menggunakan aplikasi saat benar-benar diperlukan. Lalu selanjutnya persona. User persona yang kami gunakan seperti ini, bernama Janet, berkelamin perempuan, usia 19 tahun, asal Bandung, mahasiswi dari jurusan S1 Informasi. Lalu selanjutnya ada Alex. Oh, udah ya, nanti diganti deh. Maaf, typo, ini harusnya Mel. Tahun, usia 18 tahun, asal Bandung, mahasiswa S1 Teknik Informatika. Lalu empathy map yang akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Muhammad Fajar. Di sini ada empathy map. Yang pertama tuh think and feel. Saya harap barang yang saya sewa sesuai dengan ekspektasi saya. Terus ada situs web penyedia penyewaan yang user friendly dan informatif. Dan ketiga ada hear, rekomendasi dari teman atau keluarga tentang penyedia penyewaan yang baik. Dan ada say and do, mencari penyewaan barang online dan membaca ulasan pelanggan. Baik, sudah. Oke. Selanjutnya ada Customer Journey. Customer Journey Map adalah sebuah representasi visual yang menggambarkan pengalaman pengguna, user experience, saat berinteraksi dengan suatu produk atau layanan. CJM ini ibarat peta yang mendetailkan perjalanan pelanggan mulai dari saat mereka pertama kali sadar akan kebutuhannya hingga pasca pembelian atau penggunaan produk atau layanan. Tahapannya itu di sini ada aware, research, selection, booking, payment, usage, dan return. Untuk detailnya bisa dilihat di gambar atau di PPT yang akan kami kirim. Oke, selanjutnya skenario pengguna yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fajar. Penggunaan perancangan produk. Jadi di sini tuh Dinda dari dulu selalu memberi barang-barang untuk kebutuhan di rumahnya. Kedua tuh tanpa dia sadari, dia terlalu beli banyak barang. Dan di rumahnya pun jadi banyak barang nggak terpakai, terus jadi berantakan. Terus dia tuh kepikiran untuk mengapa ini tuh nggak dimanfaatin aja untuk sesuatu yang berguna dan menghasilkan. Terus temennya Dinda tuh nyaranin menyewakan barang tidak terpakainya di item lain. Setelah itu Dinda pun segera menyewakan barang-barang tidak terpakainya di item lain. Ya. Iya. Oke, selanjutnya Scotland. Silahkan Muhammad Fajar. Di sini Scotland apa yang bisa dipakai sama pengguna yang menyewakan sama pengguna yang nyewa, yaitu ada pendaftaran pengguna, pencarian dan pemfilteran, ketiga ada penyewaan dan pembayaran, keempat ada manajemen akun, kelima ada sistem peringkat dan ulasan. Terus keenam ada notifikasi, 7 integrasi peta, 8 layanan pelanggan, dan ke-9 ada sistem keamanan. Oke, selanjutnya ada struktur plan. Yang pertama ada interaction design. Interaction design itu kira-kira seperti ini. Kita akan melakukan login, username, masukkan kata sandi langsung muncul Belanda, atau bisa sign up, masukkan kata sandi atau email. Lalu dalam Belanda di sini bisa langsung ke pencarian, ada pencarian barang atau cari kode barang, lalu ada penyaringan. Dalam Belanda juga ada kategori barang, dan di mana kategori barang itu ada alat pendakian, alat elektronik, alat dapur, dan alat teknisi. Lalu di sini juga ada atur ketentuan barang seperti barang dengan ulasan terbanyak atau barang dengan penyewaan terbanyak. Lalu di sini kita bisa melihat promo, lalu kita sini ada profile. Profilnya itu ada identitas akun, ubah foto profile, dan nama profile.
Lalu jika Anda ingin menjadi toko sewa, bisa membuat toko sewa, lalu masuk brand toko, bisa menambahkan barang. Terus jika Anda sedang menyewakan barang lalu ada yang memesan barang, ada notifikasi pesanan masuk, pesanan sewa dibatalkan atau pesanan sewa diterima. Lalu jika Anda ingin mensewa barang, lalu akan masuk ke tahapan sewa barang, lalu cari barang, pencarian barang atau barang yang direkomendasikan, barang ditemukan, barang bisa terlihat deskripsi barang, tambah wishlist, ulasan barang, atau checkout. Atau bisa saat mencari sewa barang, itu bisa langsung memasukkan ke keranjang. Lalu selanjutnya information